Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi, wabarakatuh. Ayah Bunda, Ayah Mahir, Ibu Hasan, sudah siap nggih? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Sehingga pada pagi hari ini kita dapat dipertemukan dalam kegiatan sharing session KB Cahaya Tazkiyah yang kelima. Sebelum kita memulai, mari sejenak kita luruskan niat. Semoga setiap apapun yang kita lakukan hari ini, setiap ilmu yang kita dengarkan, setiap diskusi yang akan kita ikuti, semuanya kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena mendidik anak adalah amanah dan mencari ilmu adalah bagian dari ibadah. Mari kita awali dengan membaca basmalah dan Al-Fatihah bersama. Al-Fatihah. Amin, amin ya Robbal Alamin. Perkenalkan, saya Ustadzah Tia, Ustadzah di KB Cahaya Tazkiyah yang pada pagi hari ini insya Allah yang akan membersamai Ayah Bunda sebagai moderator. Semoga ruang berbagi hari ini menjadi ruang yang aman untuk kita, yang dimana tidak hanya belajar tentang anak, tapi juga belajar tentang diri kita sebagai orang tua. Karena sejatinya proses mengasuh adalah proses tumbuh bersama. Untuk mengawali kegiatan secara resmi, marilah kita dengarkan sambutan dari Kepala KB Cahaya Tazkiyah. Nah, kepada Bu Helda, kami persilakan. Baik, terima kasih Ustazah Tia. Terdengar nggak suara saya? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari yang cerah ini di hari Sabtu tepatnya di tanggal 14 Februari tahun 2026 kita kembali lagi begitu nggih bertemu dalam kegiatan yang rutin alhamdulillah untuk program KB Jaya Tazkiyah yaitu sharing season batch yang kelima ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk partisipasinya kepada ayah bunda semuanya. Alhamdulillah juga terima kasih kita sampaikan puji syukur yang tak kurangnya dari Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, juga kepada junjungan kita Nabi besar sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Ayah bunda semuanya, singkat saja begitu nggih, karena kita berada di ruangan Zoom yang insya Allah semakin bertambah pesertanya habis ini gitu ya. Saya menyampaikan sedikit sambutan untuk kegiatan sharing session hari ini yang dinarasumberi dari Ayah Bunda dari KB Jaya Tazkiyah. Terima kasih kepada Ayah Bunda Mahira dari kelompok Ali, kemudian Ayah dan Ibu dari Mas Hasan dari kelompok Usman yang sudah bersedia begitu nggih menyediakan waktu luangnya untuk berbagi ilmu kepada kita semuanya. Semoga apa yang sudah kita kerjakan hari ini akan dicatat sebagai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda semuanya, uh, saya sempat tadi bertanya kepada Ustazah Tia begitu. Bagaimana ini Us untuk perkembangannya di kelompok bermain untuk program kita? Alhamdulillah Us untuk sambutan dari ayah bunda itu luar biasa terkait dengan program sharing session ini. Yang insya Allah ini adalah tahun yang kedua begitu nggih. Nanti insya Allah akan menjadi program kita berkelanjutan dan tentunya ada evaluasi, ada output yang akan panjenengan
bahwa nantinya menjadi kebanggaan untuk kita semua bahwa ini adalah sharing ilmu yang luar biasa gitu ya dari parentsnya di KP Cahaya Tazkia yang mungkin nanti KP Cahaya Tazkia bisa jadi leader begitu di KP-KP di kecamatan atau mungkin KP-KP di Surabaya atau di negara kita gitu. Alhamdulillah sekali ya. Kita berdoa yang baik, semoga apa yang kita kerjakan ini akan menjadi hal yang positif kiranya nanti bisa bermanfaat bagi kita khususnya dan juga untuk orang lain. Ayah bunda semuanya, sedikit saya spill nggih bahwa program kita nanti di PAUD Cahaya Tazkia bakal ada new program begitu. Banyak sekali program-program yang baru yang insya Allah akan segera kita launchingkan. Kalau kemarin itu sudah apa ya ada survei begitu terkait dengan program kegiatan yang sudah kita petani ya, kita petani satu persatu yang insya Allah nanti akan kita hasilkan menjadi sebuah program kegiatan. Kami mohon sekali untuk ayah bunda semuanya, ayah bunda di KP Cahaya Tazkia atau di semuanya di KB atau TK atau TPA Cahaya Tazkia untuk bisa mendukung program kegiatan dari PAUD Cahaya Tazkia ini. Semoga saja apa yang sudah kita lakukan dan yang akan nanti kita jadikan program kegiatan yang baru bisa memberikan manfaat untuk Ananda semua dan juga untuk kita semuanya. Begitu ayah bunda semuanya, mohon dukungannya juga. Ini karena tidak boleh terlalu lama gitu, maka saya ucapkan selamat mengikuti sharing season yang batch yang kelima ini. Semoga acaranya lancar, kegiatannya bermanfaat. Dan saya ucapkan juga mohon maaf lahir batin untuk ayah bunda semuanya, untuk teman-teman, untuk anak-anak semuanya yang ada di rumah. Ini sudah mulai libur menyambut awal puasa. Mohon maaf lahir batin, insya Allah kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat pada bulan suci Ramadan semuanya. Insya Allah kita nanti bertemu di kegiatan kita di bulan Ramadan ya bunda. Mohon maaf atas segala salah dan kilap dari PAUD Cahaya Tazkia. Semoga kita semua akan diberikan puasa kali ini, puasa yang penuh berkah untuk kita semuanya. Begitu saja mungkin ayah bunda, monggo dimulai untuk kegiatannya. Semangat selalu untuk pagi ini, saya menyimak dari kantor juga, monggo terima kasih kepada Ustazah Tia dan Ustazah Caca, juga Ustazah Rizka yang hari ini juga kebetulan dinas luar begitu saya tugasi. Jadi monggo selamat mengikuti acaranya, saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Helda atas sambutannya dan arahannya tadi. Nah, kita lanjut, Ayah Bunda, demi kelancaran sesi kita pagi ini, dimohon untuk mikrofon dalam kondisi mute ya selama sharing session berlangsung. Kemudian jika ada pertanyaan, boleh nanti raise hand ketika sesi Q&A dan ataupun kalau nggak bisa on cam, bisa ditulis di room chat. Kemudian kamera boleh diaktifkan selama sharing session agar suasana juga lebih hangat. Gitu nggih. Kemudian izinkan saya menyampaikan SOP secara singkat. Yang pertama ada dua keluarga narasumber, ada Ayah Mahir dan Ibu Hasan. Sudah siap nggih Ayah Mahir dan Ibu Hasan? Masing-masing 20 menit gitu nggih, kurang lebih 20 menit. Yang kemudian nantinya ketika sudah selesai pemaparan materi bisa diakhiri dengan sesi tanya jawab kurang lebih 10 menit. Nah, semoga dengan SOP ini diskusi kita bisa berjalan dengan tertib dan optimal. Nah, sebelum memasuki sesi pertama, Ayah Bunda, saya ingin mengajak kita semua untuk refleksi gitu. Pernah nggak sih kita merasa lebih mudah marah ke anak, padahal sebenarnya masalahnya terlihat sepele? Nah, hal ini yang akan kita pelajari di sesi pertama.
Kami persilakan kepada Bapak Arga Raditya, Sarjana Sastra, dan Ibu Desak Gede Tiara Sarasita Wirawan, Sarjana Ekonomi, Magister Sains Akuntansi untuk berbagi pengalaman pengasuhannya, sekaligus pemaparan materinya. Nah, kepada Bapak Arga dan Ibu Desak dipersilakan, nggih. Ayah Mahir, apa perlu dibantu share share PPT atau dari jenengan? Bisa kami bantu? Ya, Ustazah dari saya aja, Ustazah tidak apa-apa. Oke, oke kalau begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini mohon maaf ya Bapak Ibu, karena saya sudah lama tidak presentasi, jadi agak ter terpatah-patah. Eh, untuk yang slide yang pertama ya, eh, Bapak Ibu, berdamai dengan inner child melalui positive parenting. Nah, sebelumnya terima kasih Bapak Ibu sudah hadir. Hari ini kita akan berbagi tentang pengasuhan anak, khususnya anak PAUD, tapi dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Bukan hanya tentang anak kita, tapi juga tentang diri kita sendiri sebagai orang tua dan pendidik. Yaitu yang temanya di slide pertama, berdamai dengan inner child melalui positive parenting, mengasuh anak, menyembuhkan diri. Saat kecil dan sedih, kan tentunya kita kan pernah kecil juga ya Bapak Ibu ya, jadi pernah merasakan sedih juga. Apa yang paling Anda butuhkan dari orang dewasa pada saat itu? Sebelum kita bicara tentang anak kita, mari kita kembali sejenak ke masa kecil ya. Di saat kita pernah sedih, pernah takut saat kecil, lalu apa sih yang dibutuhkan oleh kita? Apakah pelukan, perlu didengarkan, atau rasa aman? Jadi pengalaman pengalaman kita itu bisa menjadi acuan atau tanpa sadar mempengaruhi cara kita mengasuh anak kita mulai hari ini. Mulai dari kecil ya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu ya. Sebenarnya apa sih itu inner child itu sendiri pengertiannya? Inner child di sini adalah bagian dari diri kita yang menyimpan pengalaman masa kecil. Pasti pengalaman kita di saat kecil itu kan pasti banyak ya Bapak Ibu ya. Seperti rasa aman, rasa ketakutan, ada rasa luka kita yang pernah, terus kita kebutuhan emosional emosional kita juga. Dan di mana sebelum melakukan apa di untuk dilakukan di anak kita, jadi kita harus mengetahui bagian diri kita sendiri di pengalaman yang masa kecil ini. Kinerja sendiri tidak hilang saat dewasa, tapi ikut mempengaruhi. Jadi tidak sepenuhnya ya eh, pengalaman kinerja di diri kita itu tiba-tiba tidak ada atau hilang, tapi ada banyak yang cara mempengaruhi seperti cara marah, cara kita mendisiplinkan anak, terus cara kita memberi kasih sayang. Ada contoh sederhana gini Bapak Ibu ya, contoh sederhana ini. Orang tua itu mudah tersulut saat anak menangis. Pasti mudah tersulut kan kita anak itu kan kita anak tidak tahu ya kita seperti apa, tahunya dia cuma menangis. Bisa jadi dulu kita itu juga tidak diizinkan untuk menangis seperti oleh orang tua kita juga. Jadi
kita harus lebih sabar untuk menghadapi anak yang sedang menangis. Contohnya seperti itu. Lalu apa dampak inner child pada pola asuh? Jadi sering dampak jika inner child belum berdamai ya. Yang pertama, seringkali yang membuat kita marah bukan hanya perilaku anak, tapi luka lama kita yang tersentuh. Saat kita mulai ya jadi di sini ini kan kita bisa memilih pada saat anak emosi itu kita bisa memilih meresponnya dengan lebih tenang atau dan penuh empati. Jadi proses mengasuh anak itu adalah proses menyembuhkan diri kita sendiri pada saat kecil ya. Sebaliknya orang tua yang berdamai dengan inner child akan lebih sabar. Jadi mampu hadir secara emosional, lalu tidak mudah tersinggung oleh perilaku anak. Karena kan kita ini kan semakin kan kesabarannya semakin diuji ya. Nah, jadi mengasuh dengan kesadaran itu bukan pelampiasan namanya. Untuk yang selanjutnya, mengapa penting bagi orang tua PAUD? Anak di usia PAUD sedang belajar mengenali dan mengelola emosi. Jadi mereka itu belum bisa menenangkan dirinya sendiri. Jadi dia belum tahu aku harus seperti apa kan. Jadi yang kita yang harus mencontohkan. Karena itu peran peran orang tua dan guru di sini sangat penting ya dan sangat membantu sebagai contoh regulasi emosi. Nah, jadi orang tua dan guru adalah sama dengan cermin emosi anak pada saat sekarang ini. Apa itu positive parenting? Positive parenting bukan berarti memanjakan anak dengan harus memberikan apa yang dia inginkan. Cara mengasuh dengan tegas namun hangat. Jadi tegas di sini bukan berarti kita harus marah ya. Kamu tidak boleh, kamu harus dengan nada kasar. Kita tidak perlu seperti itu juga. Memang kan takutnya nanti anak itu kan bisa merasakan ya. Oh, jadi nanti akan takut setelah mendengar kita seperti itu. Dikira nanti kita ngomong tinggi, ngomong harus mahiran. Takutnya dia menganggap kita ngomong memarahi anak kita. Jadi peran di sini itu cara mengasuh dengan tegas namun hangat, menghargai emosi anak sambil tetap mengarahkan perilakunya. Jadi pendekatan pengasuhan yang seperti apa ya, berbasis kasih sayang dan empati, menghargai emosi anak, terus membangun disiplin tanpa harus dengan menggunakan kata-kata kasar atau kekerasan, fokus pada hubungan dan bukan hukuman. Apa sih kaitannya inner child dengan positive parenting? Pasti ada kaitannya di sini. Ketika orang tua berdamai atau memeluk inner child-nya, maka orang tua tidak lagi bereaksi berlebihan. Karena orang tua itu hadir sebagai orang tua yang menenangkan, tapi bukan menakutkan di situ. Jadi kita itu eh, memberikan contoh, ya mungkin beberapa dengan perilaku anak bisa membuat kita langsung secara tersulut emosinya. Tapi di sini kita harus tetap tetap bersabar ya Bapak Ibu ya. Jadi karena kan anak kan masih belum belum mengerti dan harus mengontrol emosinya sendiri. Lalu praktik sederhana berdamai dengan inner child. Ketika orang tua berdamai, ketika orang tua berdamai dan memeluk inner child-nya, maka orang tua tidak lagi bereaksi berlebihan. Nah, karena orang tua ini kan memang sebagai contoh ya, contoh perilaku, contoh berupa tindakan yang positif ya di sini. Uh, itu
Selanjutnya, di sini saya memberikan contoh ya, contoh beberapa kalimat positif parenting. Yang kasus pertama, itu anak sedang tantrum. Eh, Kata yang tidak boleh diucapkan di sini adalah berhenti menangis, malu dilihat orang. Kamu itu banyak orang kan biasanya seperti itu ya kalau kita di keramaian atau sedang keluar, anaknya tidak pernah tidak bisa berhenti menangis. Mau ini terus kita ngomong berhenti nangis, kamu tuh malu-maluin, kamu tuh banyak orang itu sebenarnya tidak boleh Bapak Ibu. Jadi di sini harus seperti kata-kata yang lemah lembut, yang penuh kasih sayang seperti Mama tahu kamu sedang kesal atau Papa tahu kamu sedang kesal. Nah, ayo kita tarik nafas dulu pelan-pelan gitu. Jadi seolah-olah kita itu anak itu menjadi tenang, menjadi lebih bisa mengontrol lagi emosinya. Di kasus yang kedua, anak di sini tidak mau berbagi, termasuk mainannya atau makanannya sama teman-temannya di sekolahan ya. Kok kamu pelit sih? Nah, dia bilang seperti itu ke teman-teman. Orang tuanya bilang ke anaknya seperti itu. Kok pelit sih kamu? Sebenarnya juga tidak boleh ya. Yang contoh yang kalimat yang bagus sebenarnya itu masih banyak, tapi saya ambil contoh yang kamu sayang mainanmu ya. Nah, yuk kita belajar berbagi pelan-pelan ya. Seperti itu. Jadi anak itu tidak harus tiba-tiba kan kaget tuh kok eh, ayahku seperti ini, mamaku seperti ini. Jadi anak itu memang tidak bisa dipaksakan atau diberikan dengan kata-kata yang sekiranya memang menyakiti ya Bapak Ibu. Di sini peran orang tua adalah menjadi role model regulasi emosi. Lalu yang kedua, menciptakan lingkungan aman secara emosional. Lalu yang ketiga, tidak menuntut anak mengelola emosi itu sendiri, sementara orang dewasanya belum belajar. Uh, di sini yang dimaksudkan adalah tidak menuntut anak mengelola emosi. Jadi perlu perlu dari bimbingan orang tua juga seperti apa sih um, cara mengontrol emosi itu kalau kita memang memang dalam artian apa lagi emosi sama anak. Jadi kita ataupun contoh saat saat mengasuh ya, saat mengasuh terus kita berhenti saat emosi itu saat emosi tinggi kita itu harus berhenti ya Pak. Dalam artian di sini tuh kan takutnya nanti tiba-tiba main tangan atau sebagainya ya. Jadi ada beberapa cara di sini seperti tarik nafas dulu, terus ada jeda 10 sampai 30 detik untuk mengontrol emosi kita sendiri. Terus baru bisa kita merespon anak. Tapi kalau kita posisi kita lagi tinggi, terus lagi nada juga, pikiran juga lagi, anak akan takutnya dia akan, oh bapak seperti ini, oh mama seperti ini. Akhirnya kita trauma nanti anak seperti itu ya. Jadi di sini pentingnya lingkungan ya, menciptakan lingkungan yang aman secara emosional dan orang tua sebagai contoh. Jadi di sini anak PAUD itu belajar dari apa yang mereka lihat, bukan dari apa yang disuruh. Jadi seperti itu. Untuk penutupnya, mohon maaf ya Ustazah Caca, Ustazah Rizka, Ustazah Caca, ini saya agak agak apa terbata-bata. Saya berikan langsung ke penutupnya ya. Itu anak tidak butuh orang tua yang sempurna, tapi orang tua yang mau belajar dan bertumbuh. Seperti itu. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih Ayah Mahir. Ya, Pemaparannya sudah Sa. sangat luar biasa loh Ayah. Iya, tapi Nah, mohon maaf kalau memang apa untuk penyusunan kalimatnya sendiri agak bingung. sudah cukup bisa dipahami Ayah. Iya, 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 Ustaz. Nah, Ayah Bunda tadi kita sudah mendapatkan gambaran yang cukup jelas gitu, nggih, mengenai apa itu inner child dan dampaknya terhadap pola asuh, serta bagaimana pendekatan positif parenting yang dapat diterapkan. Nah, tapi boleh sharing sedikit nih sama Ayah Mahir. Nah, mungkin Ayah Mahir berkenan buat berbagi sedikit pengalaman pribadi sama Mahir, gimana kalau di rumah misalnya
ketika Mahir menangis atau tantrum, lalu bagaimana ayah meresponsnya dulu, terus ayah sama mama bagaimana, terus bagaimana perbedaannya ketika ayah itu mulai lebih mengenali dan mengelola emosi sendiri. Nah, mungkin bisa Oh, di-sharingkan ayah. ya. Eh, Terima kasih Ustazah Rizka. Ustazah Tia, mohon maaf, mohon maaf. Eh, Sebenarnya Mahir ini jarang tantrum, jarang tantrum. Mungkin untuk Ustazah Caca bisa nanti lebih kaget nanti kalau dengar saya cerita. Nah, kalau Mahir ini ada semuanya kita saya ini kan termasuk saya sendiri ya pribadi ya. Saya ini termasuk tingkat emosi saya juga tinggi. Emosi saya itu juga terlalu tinggi ya. Jadi gampang-gampang emosi, gampang tersulut. Tapi kalau Mahir tantrum dan sebagainya, saya lebih lebih memilih dengan cara menghindar. Menghindar tapi bukan berarti tidak tidak menghiraukan si anak ya untuk berbicara untuk apa yang kadang dia tetap masih mukul-mukul atau gimana saya harus apa menghindar begitu Ustazah. Jadi saya kan takutnya kan namanya kan tapi kan nggak jangan sampai ya kan makanya dengan cara itu saya harus menghindar. Lalu saya ngomong ke mamanya ini seperti ini Mahira. Oke yang anu mamanya gitu. Begitu begitupun sebaliknya kalau mamanya lagi lagi emosi juga atau gimana ya balik saya yang gantian gitu jadi harus ada air dan api di sini ya begitu ya seperti lagunya Naif kalau memang tidak salah ya jadi seperti itu kadang Iya. kita sendiri nih enggak kita bangun tidur gitu makanya Ustaz Caca mohon maaf kalau memang agak telat kadang datangnya Mahir ya kadang Mahir itu baru bangun jam 7.15 itu baru bangun itu pun enggak langsung gimana kita harus saya harus oh dia bangun mah bangun mah Mahira sudah dibiarin aja dulu tak biarin dulu sebenarnya tiba-tiba nanti turun kalau dengan suara saya pertama gitu kadang tidak seperti itu tidak mau gitu ya saya biarkan aja dulu saya jadi pura-pura kayak ndak menghiraukan tapi saya lihat oh dia udah bangun udah melek gitu seperti itu kadang kalau mandi pun kalau ndak sama saya juga ndak mau ya sekarang sudah apa dulu masih sekarang harus sama papa Maira mandi sama siapa papa apa mama papa seperti itu kadang kalau ndak mau ya ndak mau kalau ndak sama saya juga ndak mau jadi lebih lebih baik saya menghindar kalau memang anak sedang tantrum atau saya menghindar Ustaz. Tapi tetap saya ndak bukan menghindar terus kita keluar gitu ya. Anak dibiarkan bukan. Tapi kita mengontrol emosi kita dulu. Baru bisa merespon anak kita. Seperti itu. Baik, terima kasih sharingnya Ayah Mahir. Jadi Oke. yang saya rangkum tadi ayah ayah sama mama ini ada yang jadi api dan air gitu nih Ya, buat kalau mengatasi memang tantrumnya kalau Mahir. jadi Tapi air terus kan nggak bisa amber nanti. No, ya, nggih. Seperti itu, Ustaz. nah, alhamdulillahnya ayah sama mama ini sudah mengerti gitu guys, gimana caranya meregulasi emosinya masing-masing. Mungkin ayah Ya, dengan cara menghindar terlebih dahulu gitu guys. Soalnya ya, nggak mau nih kalau misalnya emosi-emosi itu tertumpahkan ke Mahir begitu guys. Karena nanti ya, kalau anak kecil mendapatkan pengalaman yang nggak enak juga nanti berdampak ketika dia dewasa ya, juga, yang iya, Ustaz. dinamakan inner child juga gitu guys. Baik, untuk ayah bunda, jika ada yang bertanya boleh dituliskan di kolom chat
dulu nggih. Nanti ketika sesi Q&A boleh untuk raise hand gitu. Untuk link absen juga bisa di room chat juga nanti boleh diisikan. Terima kasih banyak Ayah Mahir sudah sharing dan memaparkan materi. Mahir, Iya. Mahir. Tadi Halo. panggil-panggil Ustazah Caca juga tadi. Ustazah Caca gitu. Ih, Ya libur nak. Gitu. ya libur dulu. Iya. Ayah Bunda, tadi kita belajar dari Ayah Mahir, begitu nggih. Pengalaman masa kecil itu membentuk cara seseorang untuk meregulasi emosi hingga ketika dia dewasa. Nah, maka ketika orang tua mulai mengenali dirinya sendiri, mengenali emosinya sendiri, nah, sejatinya ia sedang menyiapkan lingkungan emosional yang sehat untuk anak-anaknya. Nah, coba kita renungkan sejenak. Mungkin respon kita tadi pagi ke anak sudahkah dilandasi sama kesadaran atau masih reaksi spontan? Pertanyaan kecil ini bisa kita renungkan nanti ketika sharing session berakhir, begitu nih. Boleh jadi perubahan kecil pada diri kita ini adalah hadiah untuk anak-anak ketika dia di masa depan nantinya. Supaya dia juga tidak menyimpan inner child yang terpendam, yang akan dia bawa ketika dia dewasa nanti gitu. Nah, untuk link absen sudah di ada di room chat ya, jadi boleh diisikan. Sebelum ke sesi selanjutnya, yang kedua, Ayah Bunda setelah kita belajar tentang kesehatan emosional tadi yang dari Ayah Mahir, sekarang mungkin kita bisa beralih ke kesehatan fisik anak karena anak yang sehat secara fisik akan lebih nyaman untuk belajar dan bermain dan kadang justru hal-hal sederhana di rumah yang paling menentukan. Kami persilakan untuk Bapak Dandi Darmawan, Sarjana Komputer, dan Ibu Rizky Amalia, Sarjana Terapan Kebidanan, Bidan, untuk menyampaikan materi. Kepada Bapak Dandi dan Ibu Rizky, Mama Hasan dipersilakan. Terima kasih banyak, Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mungkin pertama-tama saya mau perkenalan dulu kali ya. Perkenalkan, nama saya Rizky, ibu dari anak Hasan di kelas Usman, yang akan mengisi sharing session pada hari ini. Jadi, oh iya, yang saya hormati juga Ustazah dan wali murid semuanya yang sudah menyempatkan untuk bergabung di acara ini. Oke, pertama-tama mungkin sebelum masuk ke materi, saya pengen berbagi cerita sedikit mengenai Hasan ini sebelum masuk ke Cahaya Tazkiyah dan setelah masuk ke Cahaya Tazkiyah. Jadi sebenarnya Cahaya Tazkiyah ini bukan sekolah pertamanya Hasan. Jadi sebelumnya ini Hasan juga bersekolah di sekolah yang base-nya itu nasional. Lalu setelah Hasan masuk ke sana dan mengikuti pelajarannya, saya dan ayahnya Hasan ini berpikir lagi nih, kok sepertinya sekolah Hasan ini kurang sesuai dengan visi sama misi kita. Jadi kenapa begitu? Karena kok tidak ada bekal ilmu agama dan memang sekolahnya Hasan itu lebih concern ke kemampuan kognitifnya begitu. Jadi lebih ke baca tulis hitung dan lain-lain. Lalu sementara ini saya melihat Hasan itu energinya lumayan besar. Jadi saya pikir kalau selevel KB itu cukuplah dia tuh hanya main-main aja. Kalaupun belajar hanya disisipi jadi bermain dan belajar. Dan yang jadi pertimbangan utama sih sebenarnya pindah dari sekolahan itu kesadaran bahwa di periode usia Hasan saat ini itu kita sebagai orang tua tuh kepengen memberi banyak bekal ilmu agama aja dan menanamkan karakter akhlak yang baik gitu untuk Hasan. Lalu bertemulah kita dengan Cahaya Tazkiyah ini yang Masya Allah setelah kita lihat gitu Alhamdulillah saya dan ayahnya Hasan melihat metode mengajar dan belajarnya itu sangat cocok sekali gitu dengan kami dan Hasan juga gitu.
Ustazah ini yang luar biasa sekali, sabarnya luar biasa. Justru saya pribadi yang banyak belajar ke beliau-beliau ini. Dari apa yang diajarkan Hasan di sekolah, kita juga insya Allah selalu menerapkan juga di rumah, seperti mengaji. Sekarang Hasan alhamdulillah sudah rutin mengaji dan sholat yang tadinya kita mikirnya, kapan ya mau mulai mengajarkan itu, ternyata sedini mungkin itu harus diajarkan dan karena sudah mendapat dari sekolah, kita tinggal meneruskan dan mengembangkannya itu kita sangat-sangat terbantu sekali dari sekolah. Lalu, alhamdulillah ini Hasan ini sekarang yang tadinya hanya belajar huruf dan angka di sekolahan sebelumnya, kita jadi apa namanya, yaitu tadi doa-doa harian di rumah juga hafalannya semakin banyak. Kemudian kemampuan motorik dan sensoriknya mungkin jauh lebih baik. Komunikasinya juga alhamdulillah semakin membaik. Lalu mungkin yang masih jadi PR buat kita ini kemampuan emosional dan sosialnya begitu. Karena semenjak ada adiknya ini kebetulan Hasan ini jadi mungkin agak mencari perhatian. Jadi nyun sewu mungkin mama-mama Usman ini yang tahu saat ini sama Ustazah yang jelas saya mohon maaf sekali, mungkin Hasan ini kadang kasar ketemunya. Ini yang masih menjadi koreksi untuk saya dan ayahnya untuk belajar lagi dalam melewati fase Hasan saat ini. Jadi mohon doanya begitu. Lalu ada satu lagi yang membuat saya amazed dengan KB Cahaya Tazkiyah ini, saya kagum, yaitu adalah Ustazah ini pernah menghimbau saya, mengajarkan saya, waktu itu saya ngobrol dengan Ustazah Rizka, begitu, minta Hasan ini coba Ibu diajarkan untuk membantu di rumah, untuk meningkatkan kemampuan motoriknya, begitu kan. Lalu, ya seperti, menjemur baju, dan lain-lain, seperti itu. Saya sendiri tuh nggak terpikirkan sama sekali dengan, metode itu, gitu. Apa sih manfaatnya untuk anak, dampaknya langsung ke anak? Oke, mungkin anak itu jadi bisa melakukan hal tersebut, tapi apa nih dampaknya langsung untuk si anak ini, gitu, yang berhubungan dengan motorik tadi. Mungkin saya karena saya belum tahu, saya jadi diberitahu seperti itu, lalu saya menerapkannya. Justru yang berdampak langsung itu bukan, saya merasa yang berdampak langsung itu ke saya sendiri. Jadi saya merasakan setelah menerapkan itu, saya merasakan kok ada kedekatan emosional yang luar biasa gitu menurut saya. Dan saya tuh entah kenapa hanya dengan Hasan membantu saya menjemur baju dan mencuci piring, hal sesimpel itu kok saya happy banget, saya kok bahagia banget ya. Yang Masya Allah saya juga heran gitu. Kok hal sekecil ini saya bisa ngerasa senang, justru saya sendiri yang berdampak di situ. Saya Masya Allah sekali, terima kasih sekali untuk Ustazah ini. Luar biasa, saya malah, yang sekolah nih malah saya kayaknya. Saya banyak belajar dari beliau-beliau ini. Lalu, mungkin itu saja yang pengalamannya, jadi ini saya masuk ke materi, nggih. Oke, ya. Saya mengangkat tema gigi susu sehat, senyum ceria, kebiasaan si kecil, manfaat yang besar. Mungkin untuk kesehatan gigi dan mulut, saya yakin semuanya mama-mama, papa-papa di sini sudah banyak yang tahu, bahkan mungkin lebih tahu dari saya. Jadi kenapa saya mengangkat tema ini? Jadi ini adalah berangkat dari pengalaman saya pribadi yang dulu tuh kurang aware dengan kesehatan gigi dan mulut. Yang insya Allah semoga tidak terjadi gitu ke anak saya. Jadi jika ada yang bilang lebih baik sakit gigi daripada sakit hati, menurut saya kok jangan semuanya kalau bisa ya. Kalau bisa sehat aja juga giginya. Lalu pernah lihat gigi anak kehitaman padahal dia rajin sikat gigi? Nah, ini ya Mama ya. Ini kejadiannya sering banget. Anak itu katanya rajin sikat gigi tapi kok masih kehitaman gitu, masih ada lubang di giginya. Nah, ini biasanya penyebabnya itu bukan hanya dia tuh menyikat gigi atau tidak menyikat gigi,
tapi mungkin cara mengikat giginya dan takaran pasta giginya atau yang paling sering itu adalah kebiasaan makan dan minum manis yang berulang. Jadi gigi itu seperti kena hujan asam, jadi berkali-kali ya, bukan hanya sekali. Jadi kalau anak sering ngemil manis atau minum manis sedikit demi sedikit, walau sikat gigi tetap akan menjadi bermasalah gitu. Lalu eh, sebenarnya nggak apa-apa juga karena banyak info yang simpang siur ya sebenarnya. Jadi makanya kita bahas di sini yang mudah diterapkan untuk di kehidupan sehari-hari di keluarga kita. Nah, sebelum masuk ke next slide, mungkin kita sepakati dulu, gigi susu itu penting banget ya, Mama ya. Oke, kenapa gigi susu itu penting ya? Nah, gigi susu itu, ada yang bilang gigi susu itu hanya gigi sementara. Padahal gigi susu itu fungsinya sangat besar. Jadi, fungsinya adalah yang kita tahu dia pasti membantu untuk mengunyah, tapi kalau giginya anaknya sakit, anak jadi pilih-pilih makan dan pasti nutrisinya akan terganggu. Kemudian mendukung bicara yang jelas. Jadi beberapa bunyi suara anak itu ketika dia belajar bicara itu butuh gigi depan yang sehat juga. Kemudian dia menjaga ruang untuk gigi permanen. Nah, kalau gigi yang ini rusak dan lepas ini terlalu cepat, gigi permanen itu bisa tumbuh berantakan, Mama. Dan yang paling terasa nih buat orang tua, kalau gigi susunya berlubang, pasti anak jadi rewel, terus boboknya terganggu, makannya juga terganggu, yang jadinya serumah nih yang capek nih. Lalu mungkin kadang kita lihat anak kok malam sering bangun, mungkin kita kira itu rewel biasa, ternyata giginya ngilu begitu. Nah, ini masalah yang cukup sering terjadi ya, Mama ya. Jadi sebenarnya di data penelitian juga sudah ada kasus karies ini. Jadi beberapa penelitian di Indonesia ini ada sekitar 30% lebih anak usia 6 bulan sampai dengan 3 tahun itu mengalami karies atau ACC ini. Dan resikonya makin naik di usia 3 tahun. Nah, artinya ini tuh umum terjadi sebenarnya. Tapi eh, kabar baiknya ini, karena ini kasus umum, berarti kebiasaan pencegahannya ini juga bisa dibuat sederhana dan bisa dilakukan semua keluarga begitu. Lalu semoga dari sini kita bisa bisa mengajarkan anak-anak kita untuk punya rutinitas untuk melindungi gigi sejak dini ya. Kemudian masuk ke intinya, kapan nih kita bisa mulai sikat gigi dan bagaimana uh, bagaimana kita menyikat gigi tersebut dengan benar gitu. Jadi aturan emasnya itu mulai sikat gigi pertama, maaf, mulai sikat sejak gigi pertama muncul ya Mama ya. Jangan tunggu gigi itu lengkap. Jadi frekuensinya seperti yang kita tahu minimal itu 2 kali sehari, pagi dan malam. Ya, yang sering salah sekarang ini adalah mungkin takaran pasta giginya. Jadi untuk anak di bawah 3 tahun itu cukup seukuran sebutir beras, tipis sekali. Kalau untuk anak usia 3 sampai 6 tahun, bisa seukuran kacang polong. Lalu setelah menyikat gigi itu, sebenarnya cukuplah meludah aja, tidak perlu berkumur. Atau kalaupun perlu membersihkan bekas dari pasta giginya, karena kan kadang nggak nyaman ya, mungkin bisa dibilas aja gitu. Maksudnya apa ya, tidak usah uh, kumur-kumur gitu. Jadi kayak dibilas air terus diludahkan aja, mungkin sekali atau 2 kali aja. Karena kalau kita berkumur, fluoride-nya itu bisa hilang dan padahal itu yang melindungi gigi kita gitu. Nah, kalau takarannya sudah benar, cara mengikat giginya, oke. Nah, sebenarnya cara mengikat gigi pasti kita juga sudah tahu. Kuncinya itu bukan keras-keras, tapi mungkin menjangkau semua permukaan gigi ya. Caranya itu gerakan kecil melingkar di gigi dan tepi gusi, seperti itu. Nah, untuk posisi yang nyaman, ya kalau anaknya masih bayi mungkin bisa dipangku, supaya kita bisa melihat jelas giginya seperti itu. Jadi kalau misalkan anaknya sudah besar, seumuran anak-anak kita ini bisa
berdiri di depan cermin, lalu kita bantu untuk menyikat giginya. Jadi sebenarnya uh, kadang tuh anak-anak kita tuh kadang kepengen di usia ini tuh kepengen melakukan semua sendiri. Aku mau sikat gigi sendiri. Oke, boleh Mas sikat gigi sendiri, tapi kita harus selesaikan juga. Jadi kita bantu untuk membersihkan itu juga. Karena biasanya tuh sampai usia 7 sampai 8 tahun itu anak masih perlu dibantu gitu untuk membersihkan giginya. Lalu, nah selain sikat ini ada satu area yang sikat aja nggak bisa membersihkan nih. Apa itu? Yaitu makan dan minum yang manis-manis seperti itu. Bagian ini sering jadi yang kerok ya Mama ya. Gigi berlubang. Gula itu sering menempel bukan cuma permen aja, termasuk biskuit, roti manis, teh manis, susu manis, jus gitu. Sebenarnya prinsipnya tuh lebih baik manis itu dijadwal aja. Jadi sedikit-sedikit, sorry, dijadwal aja. Jadi nggak daripada sedikit-sedikit tapi seharian gitu. Karena setiap kali ada gula itu bakteri itu menghasilkan asam yang bisa menyerang gigi seperti itu. Lalu mungkin tentang jus sendiri, sebenarnya jus itu tidak dianjurkan untuk usia di bawah 1 tahun. Jadi kalaupun di usia 1 sampai 3 tahun, maksimal juga 120 mili aja per hari. Jadi cuma secangkir kecil itu ya. Lalu sebenarnya minum terbaik itu di antara waktu makan tuh air putih, Mama. Jadi kalau anak minta minum berkali-kali, kalau bisa ditawarkan air putihnya dulu. Nah, ini yang selanjutnya ini yang paling bikin gigi cepat rusak ini, yaitu minum botol sambil tidur. Ini adalah meningkatkan resiko tinggi sekali karena cairan termasuk susu itu bisa menggenang di gigi saat anak tidur. Nah, sementara produksi liurnya itu akan berkurang. Akibatnya gigi lebih mudah berlubang. Nah, selain itu, kebiasaan ini tuh beresiko juga menaikkan berat badan karena asupan kalorinya tidak terkontrol. Lalu, biasanya kalau minum botol itu karena anak butuh menenangkan diri gitu ya, Mama ya. Mungkin bisa diganti alternatif lain, jadi pelukan sebelum tidur atau cerita sebelum tidur. Kalaupun nanti malam itu minta minum, coba dikasih air putih dulu aja. Sebenarnya kalau sudah kebiasaan, nggak apa-apa juga. Kita bisa ubah itu pelan-pelan. Yang penting kita konsisten gitu. Nah, selain kebiasaan di rumah ini, ada juga perlindungan tambahan nih dari tenaga kesehatan, yaitu fluoride varnish dan air berfluoridasi. Jadi, selain sikat gigi itu ada pencegahan dari tenaga kesehatan juga, yaitu fluoride varnish. Nah, ini tuh semacam melapisi fluoride gitu ya, dioles di gigi, membantu mencegah karies atau esisi tadi, mencegah gigi berlubang, dan bisa diberikan sejak gigi susu itu mulai tumbuh. Nah, mungkin kalau Mama kebetulan ke dokter gigi atau di layanan kesehatan bisa ditanyakan, anak saya perlu nggak ya di fluoride varnish? Nah, ini bukan menggantikan sikat gigi ya, Mama, tapi ini tambahan perlindungan aja, terutama untuk anak-anak yang beresiko seperti itu. Terima kasih semuanya. Masya Allah, materinya sangat-sangat ini nggih. Ibu, ada jurnalnya juga tadi. Ya, mohon maaf ini saya juga nervous banget ini sebenarnya yang saya sudah Tapi lama bagus ini. sekali Bu pemaparannya, Masya Allah. Insya Allah, terima Untuk kasih. yang tadi sharingnya Ibu itu juga yang Hasan energinya besar sekali. Ah, itu memang iya Ibu. Setiap kali Luar bermain biasa di ya. kelas itu Hasan selalu aktif. Ketika teman-temannya diam, itu Hasan penasaran sama mainan yang ini, mainan yang itu, gitu. Terima kasih Ibu Hasan sudah sharing yang mungkin bisa kembali ke diri kita sendiri yang reflektif. Nah, dari cerita Ibu tadi bisa kita lihat bahwa perubahan pada anak itu seringkali diawali dari perubahan orang tua. Nah, tadi yang Ibu cerita, Hasan udah
membantu jemur baju, cuci piring di rumah yang mungkin awalnya nggak terpikirkan. Nah, tapi ketika orang tua itu mulai hadir, terlibat, terus membangun kedekatan, mulai dari aktivitas sederhana, mulai dari rumah, yang tadi membantu cuci piring, menjemur baju dengan energi Hasan yang seperti itu, Hasan mungkin tidak akan capek karena energinya anak-anak itu kan memang sangat besar sekali, sangat apa ya, sangat semangat sekali. Memang harus dihabiskan dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, yang terbangun bukan hanya keterampilannya nantinya, tapi juga ikatan emosional antara orang tua sama anak gitu. Nah, kalau di psikologi perkembangan itu, ikatan emosional ini juga jadi dasar gitu bagi anak untuk merasa aman. Nah, anak itu kalau sudah aman, nyaman secara emosional akan lebih mudah untuk diarahkan gitu. Insya Allah nanti kalau udah terbiasa bonding, itu istilahnya bonding gitu nggak Ibu, dengan orang tua nanti insya Allah Hasan bisa lebih mampu mengelola emosinya. Kan sekarang lagi dalam tahap belajar gitu, Masya Allah. Refleksi Ibu Hasan ini selama ini eh, memang ada hal yang perlu diperbaiki dalam menunjukkan keberanian untuk bertumbuh. Dan itu adalah langkah yang besar gitu Ibu untuk pengasuhan. Nah, menariknya pengalaman ini itu juga sejalan gitu sama materi yang disampaikan Ibu tadi. Bahwa kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten di rumah juga memberikan dampak besar untuk tumbuh kembang anak. Nah, tadi Ibu juga mungkin Ibu bisa cerita Hasan gimana gosok giginya di selama di rumah gitu. Soalnya kan Hasan itu giginya termasuk bagus Ibu. Nah, itu bisa Oh, diceritain terima apakah Hasan kasih. itu bagaimana cara Ibu menyuruh Hasan sikat gigi karena giginya Hasan itu termasuk bagus di antara teman-temannya gitu. Iya, jadi mungkin kalau sikat giginya seperti sikat gigi pada umumnya. Jadi ya mungkin sehari, kalau Hasan sendiri itu sehari 3 kali sebelum, jadi sarapan lalu sikat gigi. Jadi kalau biasanya berangkat sekolah itu sebelum mandi itu sarapan dulu. Jadi sebelum mandi sarapan, lalu mandi sekalian sikat gigi, lalu setelah makan siang itu, jadi kan jam 3 Hasan sudah mandi. Jadi jam 3 itu sikat gigi lagi, lalu waktu mau tidur juga sikat gigi gitu. Terus sebenarnya menurut saya efek yang paling besar itu ini mengurangi gula ya. Untuk Hasan sendiri, camilannya justru jus itu jarang banget. Paling lebih baik itu buah potong gitu. Karena jus kan gulanya lebih tinggi daripada buah potong. Untuk cemilan-cemilan seperti wafer yang manis-manis begitu, coklat itu juga ada jadwalnya. Maksudnya kalau sudah sekira seminggu sudah makan sesuatu yang terlalu manis ya mungkin minggu depannya begitu. Jadi nggak terlalu sering. Terus alhamdulillah setiap 6 bulan juga saya bawa ke dokter gigi begitu untuk di fluoride. Ya, itu aja sih kebiasaannya. Oke, Masya Allah. Iya, memang selama ini selama di kelas Usman bekalnya Hasan itu yang paling sehat Ibu. Karena sering buah potong, kadang buah sama madu gitu. Dan Hasan itu ketika teman-temannya misalnya ada yang bawa ciki atau coklat, dia itu nggak kepingin sama sekali. Kecuali dia Itu memang dikasih gitu, memang dia mau. Tapi dia ya, nggak yang minta gitu. Karena mungkin sudah terbiasa dengan pola itu ya di rumah juga dibiasakan makan makanan sehat. Jadi giginya juga sehat Hasan itu. iya, iya, alhamdulillah. Mungkin dari lubuk hati Hasan yang paling dalam pengen banget mungkin ya, karena enak Oh juga iya, tapi begitu. Hasan nggak pernah minta ke temennya kan ada biasanya yang anak minta Iya, gitu pengen. Tapi iya, Hasan itu iya. enggak, dia selalu tertarik sama bekalnya sendiri. Bahkan buahnya tuh juga sampai habis kan mesti kalau makan snack di sini. Iya, jadi ya sebenarnya saya juga bukan mama yang eh, apa mau masih gimana ya? Bukan serajin itu juga. Jadi kan sebenarnya buah itu kan simple ya. Cuma dipotong-potong, sudah selesai gitu. Maksudnya nggak ada harus membuat real food yang gimana-gimana.
Eh, jadi sesimpel buah pun anak tuh sebenarnya suka juga loh. Anak itu sebenarnya mau juga gitu. Tapi ya kita sesuaikan juga. Kadang anak kan juga nggak semua anak itu mau buah gitu kan. Kadang ada yang buah sama sayur mungkin lebih picky begitu. Jadi mungkin pengenalannya, pendekatannya juga lebih beda lagi mungkin ya. Nggih. Eh, Gitu. kan bekal itu juga akan berpengaruh dengan kesehatan gigi begitu nggih. Jadi Betul. kalau bisa bekalnya juga nggak yang manis-manis, nggak ciki-ciki yang bisa bikin gigi susu anak-anak ini rentan untuk rusak gitu. Ya. Nah, kemudian izinkan saya melanjutkan ke sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab begitu nggih. Ayah Bunda bisa raise hand atau menulis di kolom chat jika ada pertanyaan untuk Ayah Mahir dan Ibu Hasan. Oh, Ustazah Caca mau bertanya, Ustazah Caca. Baik, Ustazah Caca. Ustazah Caca, oke, boleh di-on-kan mic-nya. Oke, terima kasih Ustazah Tia. Mantul nggak suaranya? Ya. Oke, terima kasih ya Ustazah Tia. Terima kasih Ayah Mahir, eh, ibunya Mas Hasan. Ini pertanyaannya saya tuh buat ini sih. Tapi sebelum ke bertanya, terima kasih sekali loh ayahnya Mbak Mahir. Hari ini tuh luar biasa banget. Tanpa Mama pun, yang Mama hari ini sedang sibuk ya. Ada acara apa tadi? Oh, Ya, oke, tadi ada ada acara webinar, webinar, iya, webinar. ada juga webinar yang lain ya. Dan Masya Ya. Allah hari ini ternyata papanya Mahira tuh luar biasa. Penyampaiannya juga keren sekali. Terus ini apa namanya? Ini nambah ilmu juga buat kita gitu. Masya Allah. Oke, ini saya mau bertanya sih ke ibunya Mas Hasan. Siap, dia sudah Ya, monggo. ini kan ya kan ini ya, saya tuh punya dua bocah ya. Punya dua bocil yang kebetulan satu alhamdulillah gigi masih ya alhamdulillah giginya masih ini sih. Insya Allah kalau yang adik ini giginya gigi susunya alhamdulillah masih aman. Kalau yang Mbak Asya itu yang kakaknya itu kebetulan giginya itu atas itu sudah ini sudah hampir apa ya, tinggal ininya aja, tinggal apanya sih, eh akar, iya pokoknya tinggal ini aja, tinggal ini aja, seret, tinggal dikit banget gitu. Padahal 1 tahun yang lalu kalau saya lihat di video, di foto itu waktu di kelompok Usman itu masih lumayan, tapi saya tuh mendeteksi dari usia sekitar 18 bulan. Pokoknya masih belum ada 2 tahun lah. Giginya itu tuh sudah kelihatan apa namanya kayak gigis gitu. Sudah apa ya, yang atas tuh memang sih nggak hitam itu enggak, cuma apa namanya dia itu karies. Nah, kalau untuk gigi kakaknya ini kira-kira kalau apa namanya waktu lepas kayak gitu gimana ya Ibu ya? Apa namanya apa sampai harus dicabut atau biarkan dia ini dulu apa namanya? Kalau waktunya memang lepas ya biar lepas atau apa harus dipaksa cabut kayak gitu tuh Bu ya. Untuk yang kena karies itu. Anjir. Jadi Sisi itu Bu. sebenarnya gigi dicabut itu opsi terakhir, Gius, tahu saya, Gius. Kalau memang bisa dirawat, gigi itu sebenarnya dirawat, dipertahankan dulu. Karena gigi gigi susu pun kalau misalkan dia sudah waktunya goyang, dia akan goyang sendiri. Jadi kalau dipaksa itu, asalkan ini ya, kalau misalkan dia berlubang, itu masih bisa kita tambal, ditambal oleh dokter gigi gitu. Iya, jadi mungkin karena termasuk, eh, berarti Mbak Asa ini termasuk yang sudah lumayan beresiko ya, karena kan sudah ada karies nih. Nah itu ya sebaiknya ada keluhan nggak? Maksudnya Mbak Asa ini jadi mungkin rewel atau suka mengeluhkan giginya sakit gitu, Ustazah? Kalau apa namanya selama ini tuh nggak pernah kayak apa namanya giginya sakit kayak itu nggak pernah. Nah kemarin itu kemarin banget dia itu Mm-mm.
gusinya yang atas itu ini apa namanya kayak bengkak gitu kan. Saya lihat memang ini sih kayak bendol gitu. Entah itu karena kena makanan atau gimana saya kurang paham. Tapi eh, kalau saya lihat itu kayaknya memang kalau dokter giginya dulu kan bilang gini, itu bahayanya kalau ini loh Bu, apa namanya, kalau mohon maaf kalau ada kayak nanah kayak gitu kan. Nah, yang saya takutkan itu. Nah, kemarin tuh saya semprot pakai ini ya, saya nyebut merek ya, saya semprot pakai Kulin Five gitu kan yang Mm-mm. memang yang ada apa namanya itu kan peradangan gusi kayak gitu. Nah, alhamdulillah itu kempes gitu. Gitu. Kalau Iya, sikat sebenarnya. gigi memang ini sih Bu, di seusia adiknya ini dia tuh memang benar-benar susah banget sikat gigi. Jadi terpaksa ya dari usia 2 sampai usia 2 tahun kurang berapa ya? Pokoknya sekitar 20 bulanan. Jadi itu saya tuh masih pakai kasa dulu Mbak. Saya tuh yang harusnya udah sikat gigi itu harus masih pakai kasa yang dikasih pasta gigi. Nah, pasta giginya tuh saya kebetulan pasta giginya ya pasta gigi yang kayak Kodomo, ini sebut merek lagi ya. Kodomo, Pepsodent anak kayak gitu. Nah, kalau adiknya ini si adik ini saya nggak pernah memakai pasta gigi yang memang pasta giginya anak-anak. Jadi pasta gigi saya yang apa namanya kayak Barakat gitu ya, saya nggak pakai pasta gigi itu. Adiknya ya pasta giginya itu nggak ngeluh yang namanya kak pedes apa kayak gitu. Adiknya Insya Allah ini sih aman kayak gitu. Kalau Mbak Asya itu dulu kena pasta gigi yang namanya kayak Pepsodent kayak gitu. Wah, jangankan ini ya, kena baunya aja udah kayak, ah ibu pedes, ibu kayak gitu. Wah, ininya tuh kayak Anjir, anjir, betul. lebih banget. Iya, Jadi jadi, sampai usia 20 bulan tuh dia masih pakai ini kasa, bukan sikat hmm, gigi yang ini. Jika kalau sikat gigi pun yang sikat gigi silikon itu yang memang untuk adik-adik bayi yang oh, belum tumbuh iya, gigi itu yang dipakai dulu. Kayak gitu. Tapi sekarang anjir. alhamdulillahnya dia tuh sudah mau kalau sikat gigi itu udah sadar. Maksudnya kayak eh, bangun tidur, mau berangkat kayak gitu, mau sekolah itu udah sikat gigi. Apa namanya sebelum tidur itu juga ini sih minum susu kan biasanya. Jadi sikat giginya ya habis minum susu kayak gitu. Nah sadarnya itu udah ini, sadarnya dia itu ketika sudah giginya udah ini habis kayak gitu. Itu aja sih Bu. Anjir. Iya, jadi tuh ini Ustazah, apa namanya, perlu atau tidaknya dicabut itu mungkin bisa ini ya, dikonsulkan lebih lanjut ya. Karena mungkin kalau mungkin masih bisa dipertahankan kalau misalkan dia nggak mengganggu makannya atau cara bicaranya dan ya istirahatnya begitu, Jess. Jadi kalau misalkan itu sampai anak itu ngeluh sakit, terus tercium mungkin ada bau mulut yang nggak biasa ini gitu, terus menerus, terus ya itu ada gusi yang bengkak sampai dengan bernanah itu sebenarnya termasuk tanda bahaya gitu, Jess. Jadi memang terus otomatis anak kan jadi susah makan gitu JOC. Jadi memang harus dikonsulkan lebih lanjut gitu. Apakah ini giginya perlu dirawat atau harus maksudnya masih bisa dipertahankan atau bagaimana tindak lanjut perawatannya begitu, Ustazah. Jadi emang memang susah sih anak apalagi di setahun 2 tahun tuh gigi sudah lengkap, tapi masih itu untuk sikat gigi juga. Aduh, kenapa susah banget ya dulu Hasan mungkin di usia setahun 2 tahun itu memang ada pemaksaan. Jadi posisi anak itu selalu Hasan itu saya tidurkan dan saya cepit gitu pakai kaki. Lalu saya sikat giginya begitu. Kalau untuk pasta gigi sendiri itu odol apapun boleh. Maksudnya odol anak pun juga nggak apa-apa karena kan di sana biasanya ada ingredients fluoride-nya berapa persen gitu nggih. Selama itu ada fluoride-nya nggak ada masalah sih, Yus. Nggih, jadi yang penting ya mungkin waktu itu pengaplikasiannya mungkin ya dan ininya apa namanya pola makannya juga penting sih gitu. Apakah Terima menjawab kasih. Ustazah yang saya mau? Terima kasih banyak. Sami-sami. Share.
Saya kembalikan ke Ustazah Tia mungkin deh. Oke, baik, terima kasih Ibu Hasan atas penjelasannya dari yang Ibu tadi jelasin. Berarti kalau udah ada bengkak atau mengeluh sakit itu sudah langsung harus ke dokter gitu, nggih, Bu. Meskipun bolongannya kecil gitu. Ini saya juga mau sharing, Ibu, terkait gigi saya. Jadi gigi saya itu ada yang bolong, Ibu, dua di sini. Pernah sampai pasang crown. Crown yang menunggu dokter langsung cetak itu loh, Ibu. Warna warna putih itu. Jadi dipasang karena crown saya itu sudah habis-bis yang gigi geraham ini. Nah, tapi sekarang itu sudah agak mengikis gitu. Nah, tapi saya mau ke dokter itu agak takut karena ini kan crown pasangan gitu. Kan beda sama bahan yang ditambal. Kalau ditambal sama crown kan beda. Nah, saya itu takutnya ini nanti dibongkar nanti sakit lagi. Nah, itu bagaimana ya, Ibu? Terus yang di sini itu juga bolong gitu. Yang di sebelah kiri ini belum pernah ditambal. Cuman saya bingung karena apakah ini harus pasang crown lagi seperti yang di kanan atau hanya ditambal biasa gitu karena yang crown yang crown gigi saya yang kiri itu habis bis yang di belakang. Tapi yang di samping-sampingnya masih ada. Nah, mohon dijawab Ibu Hasan. Sharing saya. Ini jadi konsultasi kesehatan ya, BTW. Jadi sebenarnya kalau untuk bakron yang sudah mengikis atau patah itu harus ini harus dikonsulin lagi, Gus. Iya. Jadi kalau perlu apa namanya harus diperbaiki lagi ya, diperbaiki lagi. Terus untuk gigi yang lubang, pasti nggak nyaman sih. Maksudnya sakit juga dan pasti akan mengganggu. Saat perawatannya memang sakit ya. Saya sendiri juga, oh lubang sana sini banyak sekali. Eh, tapi nantinya akan nggak nyaman. Takutnya kalau kita biarkan lubang itu kan kita nggak tahu jangkauan lubang itu ya. Kadang bisa, kalaupun dia semakin parah sampai ke akar dan harus perawatan saluran akar, justru lebih nggak nyaman lagi nanti perawatannya. Jadi sekecil apapun keluhannya, kalau saya pribadi segera dikonsulkan sih untuk menghadapi rasa takut. Sepertinya ini lebih ke menghadapi rasa takut ya. Kalau menurut saya ini daripada terlanjur, karena kalau secepatnya pasti tidak akan sakitnya itu tidak akan separah kalau kita nanti-nanti. Dan saya yakin itu sih. Pasti saya juga takut tuh sebenarnya kalau masalah gigi itu. Enje, enje. Atau dulu pernah dibehel saja? Enggak pernah sih, Ibu. Cuman Oh, nggak pernah. dulu ketika perawatan yang mau pasang kron itu memang sakit sekali. Memang kan kayak ditusuk-tusuk jarum gitu. Ada jarum kecil gitu dari dokternya gitu. Nah, itu ditusuk paling dalam gitu. Nah, itu yang saya bikin, aduh ini ke dokter lagi nggak ya? Takut. Iya. Coba aja mungkin kalau nggak terlanjur, nggak perlu untuk melakukan metode itu lagi bisa pakai terapi yang lebih nyaman mungkin bisa kalau misalkan belum terlanjur. Jadi sebaiknya segera sih kalau menurut saya. Kalau udah nggak nyaman ya, karena pasti nggak nyaman sekali gitu. Ya, baik. Terima kasih, Ibu, sarannya. Insya Allah nanti saya kontak dokter giginya dan melawan rasa takutnya itu mungkin, gitu. Kemudian untuk ayah bunda yang lain boleh bertanya sama Ayah Mahir atau Ibu Hasan. Boleh dituliskan di kolom chat ataupun raise hand. Kalau gitu saya aja yang tanya. Oh, Bu Helda. Oh, sebentar saya dulu nggih. Mungkin ke Ayah Mahir. Nah, Ayah Mahir,
Biasanya ayah Mahir ini kebiasaan kecil apa yang paling berdampak besar ketika apa ya membangun hubungan atau bonding dengan Mahir di rumah? Kan Mahir anaknya kalau di sekolah itu yang nanya itu harus ustadzah gitu, harus dipancing gitu. Terus Mahirnya sendiri juga kan agak diem kalau di sekolah. Nah, ketika di rumah itu bagaimana ya? Ya, terima kasih Ustazah Caca, Ustazah Tia. Ya, sebenarnya kalau Mahir di rumah itu berbeda sama di sekolah, Ustazah. Itu Ustazah Caca. Ya, di rumah itu kalau sebenarnya kalau sama mama saya apa terbentur apa gitu, aduh, papa, kenapa? Dia mau bertanya, apa? Ini nak kena apa? Kena pintu. Oh, tidak apa-apa. Berani dia ngomong. Terus ya tiba-tiba ngajak mainan Ustazah. Papa cari Mahira gitu. Lebih banyak ngomongnya kalau di rumah gitu. Tapi kalau di sekolah kalau saya turun saya antarkan itu turun gitu langsung mode diam. Iya. Ada nah Salim ya Pak berangkat sama Ustaz saya diam. Silent. Gimana? Tapi kalau VC gitu ya kembali lagi ngomong lagi. Papa lagi apa? Papa kenapa? Papa Mahira kalau sama Uti sama Utinya juga ya di diem aja. Nggak kenapa nak kok nggak ngomong nak nggak mau diem. Tapi begitu lepas video call ngomong lagi di rumah seperti itu. Jadi Bina ya banyak interaksi kalau di rumah sebenarnya itu. Jadi mungkin saya juga sambil bertanya dengan Bapak Ibu yang mungkin bisa ada solusi juga gimana. Begitu saya taruh di sekolah itu diem, terus Ustazah pamit nak sama Salim sama Ustazah nak, diem lengas gitu ya. Gimana lahir ini? Tapi kalau di rumah ya ngomongnya banyak, tanya gitu ya, tanya Papa. Kayak kayak kita mau berangkat ngantarkan itu, saya naik motor, mana naik mobil. Papa naik apa? Mama naik apa? Maya mau naik yang mana? Gitu. Naik sama papa sama mama sama papa ya sudah naik lagi. Sering bertanya Ustazah, tapi nggak tahu kalau di luar apa karena malu atau gimana gitu. Iya, nge-freeze ya. Ini saya sambung ya Ustazah Tia ya. Ini kayak nge-freeze. Jadi kayak ini sering kalau main di kelas kayak gitu, main di kelas ataupun di luar kadang-kadang itu nge-freeze kalau udah ada ustazah yang lain yang kayak masuk ke kelas kayak gitu. Awalnya tuh kalau saya video kayak gitu kan mungkin ustazah yang lain tuh nggak percaya kalau dia tuh banyak ngomong kayak gitu. Ustazah Caca, Ustazah Caca. Jadi kayak dia itu ini kalau belum saya jawab, kadang memang saya sengaja ya kayak nggak denger kayak gitu ya. Jadi saya tuh tetap dipanggil, panggil terus Ustazah Caca, Ustazah, Ustazah kayak gitu. Tapi saya diem. Terus sampai kayak disenggol kayak gitu. Tuh kadang-kadang kalau di Ustazah yang lain, kadang Ustazah masuk, kadang kayak Ustazah Risa kemarin ya kayak masuk gitu ya. Jawab kayak ya udah kayak seperlunya. Satu kata, dua kata kayak gitu. Gitu sih. Nah, izin menyela sama Papa Mahir. Iya, Itu sama iya betul. seperti anak. Oh Sama iya, seperti sama Syifa. Jadi insya Allah jangan khawatir. Anak saya itu juga mulai KB kelompok Ali sampai sekarang di TKB. Saudara semua yang ada di sini insya Allah selalu memberikan motivasi. Saya tuh sampai pernah ke psikolog, ke psikolog anak itu hampir 3 kali gitu. Tapi dengan jawabannya itu psikolognya berbeda, itu jawabannya sama, semuanya normal, semuanya baik-baik saja.
Cuman mungkin dari segi nyamannya, kemudian dia beradaptasi dengan lingkungannya, itu memang membutuhkan waktu yang lebih lama. Sampai sekarang pun yang Papa Mahir bilang tadi, kalau di rumah, di perjalanan aja sudah ngomongnya banyak, tapi ketika nyampe di halaman sudah modenya mode silent, itu sama. Anak saya juga begitu. Itu anehnya, tapi ketika ada di bawah, sekarang kan di TKB, dia di atas, bersama teman-temannya, bersama dengan Ustazah Risa, bersama dengan ustazah-ustazah yang ada di TK, itu alhamdulillah banyak omongnya. Saya juga awalnya dari KB, itu terus naik ke TKA, saya gini, padahal satu lokasi, ya, artinya kan saya juga kerja di sini juga setiap hari mendampingi gitu. Saya juga berkeluh kesah gitu sama ustazahnya nanti yang di TKA. Kebetulan waktu itu Ustazah Mila. Saya ini diskusi, ini gimana ya? Soalnya kayak gini gitu. Sampai saya, ayo bisa butuh berapa bulan nih anunya nih bisa sampai ini saya ini bisa ngomong gitu. Sampai saya kasih reward gitu. Sampai segitunya ya. Terus akhirnya alhamdulillah itu cuman Juli, Agustus itu sudah saya dikirimi sama Ustazah Mila. Bun, enggak ini loh, apa ngaji gitu. Hah? Ngaji gitu sampai akhirnya tampil di DTC itu nyanyi Ibu kita Kartini. Saya sampai ikut, Diva ikut nyanyi. Hah? Nyanyi. Agak ini juga gitu. Apa kaget gitu. Nyanyi yang benar gitu. Ternyata alhamdulillah semuanya itu terlewati walaupun di awal-awal memang kalau pas pagi datang itu ya silent, ketemu sama bu guru, ustazah semua yang ada di bawah, belum naik ke atas, ya masih silent gitu. Tapi nanti sudah di atas, sudah beda lagi modenya. Jadi begitu. Jadi insya Allah sebenarnya kalau terkait dengan ayah Papa Mahir yang tadi sharing ya untuk pengasuhan, kemudian apa yang sudah kita terapkan, kita pun juga menerapkannya juga insya Allah sudah sesuai dengan apa yang pengetahuan kita nggak parenting apa namanya anak zaman sekarang begitu ya. Tapi mungkin memang kedekatannya itu tadi, bondingnya itu tadi yang mungkin anak satu dengan anak yang lain itu pasti berbeda gitu. Yang kebetulan aja kalau anak saya Syifa ini dia untuk mempercayai sesuatu, mempercayai seseorang, lingkungan itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Tapi intinya saya ambil sisi positifnya. Anak tidak mudah percaya itu kan juga sebenarnya harus kita beri apa ya penghargaan juga gitu. Artinya dia ada apa ya aware-nya untuk dirinya sendiri, kemudian untuk lingkungan sekitar itu kan juga salah satu ini ya salah satu apa pegangan hidupnya dia nantinya gitu. Mungkin dari segi sosial aja yang kita selalu berdiskusi dengan lingkungan sekitar. Kalau problemnya ini seperti ini, sama seperti nanti ketika ini kan untuk bulan Juli nanti juga sudah ke SD Papa anak saya ini juga nanti saya juga berdiskusi gitu dengan SD-nya yang di sana kalau anak saya seperti ini saya itu padahal sudah saya tempatkan dia untuk saya biasakan untuk memilih gitu kalau di SD-nya ini nanti nggak bersama dengan ustazah yang ada di TK. Bunda juga tidak di situ kerjanya gitu. Saya berikan apa ya pengetahuan seperti itu bekalnya dia nanti gitu sampai tahapan ada trial class saya ikutkan. Tahapan trial class itu ada 3 kali kebetulan di SD-nya kemarin itu. Yang pertama itu masih nangis-nangis bombay gitu sampai ke trial yang ketiga itu dia sudah mulai mungkin merasa nyaman dan berkenalan dengan sosialisasi SD-nya di situ, akhirnya ada kesiapan untuk menuju ke jenjang SD-nya. Ada sih perasaan khawatir itu pastilah kita sebagai orang tua seperti itu, tapi memang dukungan sekitar itu yang sangat harus berkolaborasi juga. Begitu. Ustazah Tia dan Papa Mahir, terima kasih tadi sharing apa terkait dengan materi panjenengan saya menyimak dengan
seksama gitu. Oh, Masya Allah, iya benar-benar benar seperti ini. Oh iya, terus satu lagi untuk Ibu Hasan, gitu. Ibu ada pertanyaan mungkin yang ini ya, untuk tadi kan temanya untuk ini ya, untuk kesehatan mulut dan gigi. Tadi beberapa sudah disinggung untuk masalah gigi. Kalau misalkan ini tentang mulut nih Ibu, kan ada nih anak biasanya itu sariawan gitu ya. Saya sekarang itu kan apa-apa bisa kita bisa tanya langsung ke apa Google atau AI atau apa gitu ya, kita tanyakan. Kalau masalah sariawan pada anak, kalau Syifa ini sih jarang banget sariawan. Kakaknya itu yang dia sering banget yang namanya itu sariawan gitu. Sempat saya konsulkan ke dokter, padahal dari segi gigi itu dia tidak bermasalah, aman, baik-baik saja. Tapi untuk mulut, apakah itu terkait juga tentang tata cara dalam menyikat gigi atau mungkin imunnya atau apanya nggih kalau terkait dengan sariawan untuk kesehatan mulut itu Ibu Hasan? Mungkin sedikit sharing gitu. Jadi terima kasih Ustazah. Ini mungkin saya jawab setahu saya aja yang saya karena kebetulan saya cuma sedikit tahu dan mungkin yang lebih tahu ini dokter gigi dan perawat gigi mungkin ya Ustazah. Cuma saya mungkin kalau untuk asupan kebetulan kan mungkin kesehatan yang kita tahu kan mungkin kita sering sariawan biasanya kurang vitamin C begitu nggih. Jadi sebenarnya vitaminnya itu tidak cuma vitamin C sebenarnya. Jadi faktor faktor yang vitamin itu sebenarnya ada B12, ada zat besinya, ada asam folatnya. Yang saya sambil megang spreadsheet. Nah, biasanya imunnya juga kadang kalau misalkan dia mudah capek atau sering lidahnya perih deh. Kalau sering lidahnya perih itu biasanya itu salah satu indikator mungkin vitamin dan mineralnya asupannya perlu ditingkatkan lagi gitu. Untuk uh, itu ya Ustaz. Apa untuk apa tadi pertanyaannya yang saya juga agak lupa. Terkait dengan sariawan, apa, Ibu Hasan. Untuk sariawan dan untuk tata cara dalam menyikat gigi itu apakah ada hubungan? Sebenarnya kalau secara fisik maksudnya kayak kita menyikat gigi terlalu kencang itu juga menjadi salah satu faktor Dius. Yang biasanya kan ada benturan atau jatuh atau kita sikat giginya terlalu kencang, biasanya akan menjadi sariawan begitu. Lalu, tapi kalau untuk sesering itu, sepertinya mungkin kalau menurut saya lebih ke asupan deh. Mungkin ada faktor, mungkin bisa meningkatkan ini vitamin dan mineralnya mungkin ustazahnya saya udah inilah ya pasti ustazah sudah mencakup itu cuma mungkin apa ya bisa ditinjau lagi ustazahnya saya ini pengetahuan yang sangat minimal ini ustazahnya saya. Nggih, Ibu, mboten napa-napa. Kita kan sharing, sama-sama kita belajar. Oke, baik. Mungkin untuk pertanyaan terakhir ya dari Mama Arsy. Ya, Assalamualaikum Ustazah. Izin off cam ya, lagi di luar. Baik, baik. Saya mau tanya terkait dengan inner child tadi, manfaat itu apa namanya materinya luar biasa. Jadi contohnya seperti ini. Kadang kan ada bekas apa namanya mengingatlah inner child kita salah satunya. Kadang orang tua itu tidak menyadari dan kadang itu menuntut anak untuk apa namanya menjadi berprestasi. Contohnya seperti
orang tuanya gagal menjadi dokter, anaknya disuruh les, disuruh ini. Waktu dulu namanya untuk anaknya berprestasi. Yang saya tanyakan, apakah Papa Mahir atau Ayah Mahir ini pernah nggak sih mengalami atau mengelola ekspektasi yang sangat berlebihan terhadap apa yang sebenarnya itu keinginan orang tua, tapi karena ambisinya orang tua ini akhirnya ke anak seperti itu. Apakah pernah mengalami? Kalau pernah mungkin apakah ada kiat-kiat khusus sehingga kita tidak sadar nih anak disuruh belajar, anak disuruh dituntut seperti kayak mama dulu itu loh, kayak gini kayak gini kayak gini. Mungkin kita nggak sengaja gitu loh, Us. Apakah ada tips-tips khusus seperti itu? Terima kasih. Monggo Ayah Mahir boleh dijawab. Oke, baik, terima kasih Mama Arsi pertanyaannya. Ini langsung saya jawab, Ustazah, atau Nggih. nunggu besok dulu? Setahun lagi mungkin nih. Oh, langsung sekarang. Nggih, Eh, langsung dijawab Ayah. saya dari awal ke istri saya ya, sama nanti kalau punya anak, memang saya tidak menuntut sama sekali keinginan kayak saya dulu kan pengennya jadi dokter. Nah, dulu, tapi berubah lagi karena sekolahnya tidak masuk di IPA, kan gitu. Pindah lagi keinginannya mau jadi pemain bola, olahraga. Ya, tidak jadi juga. Ini karena apes atau gimana kan kita nggak tahu ya. Ya, jadi Mama Arsi untuk pertanyaannya, jadi saya mulai dari awal memang tidak pernah menuntut anak saya harus seperti ini, kamu harus jadi ini nak. Kamu enggak, saya tidak pernah. Karena eh, ke- saya itu melihat Mahir itu potensinya ada di mana gitu. Dulu waktu melihat panjat tebing, saya ajak di mana ini? Di daerah di dekatnya ini loh, lapangan koni itu kan ada anak panjat tebing. Dia pingin gitu. Tak belikan, tak belikan yang kayu, tapi saya coba dia ada apa ada di sini ya kita menemukan apa keinginannya Mahir. Ya cuma excited baru pertama naik naik habis itu sudah, habis itu selesai sudah. Oh enggak mau berarti kita. Saya cari lagi maunya apa seperti apa. Mau sekarang berenang. Nah, gara-gara Ustazah Caca kemarin yang mau berenang, dia sekarang mau ikut berenang. Itu Ustazah. Saya cari, tapi kok saya buatkan di rumah kan ada kolam yang dipompa itu. Saya kasih air juga enggak mau masuk di itu cuma sebentar sudah selesai. Kayaknya saya enggak pernah menuntut untuk Mahir harus seperti ini karena saya dulu juga seperti itu. Pernah ada tadi harus mengalir mengalir ya seperti apa adanya. Tetap kita harus support, harus kasih catatan juga gitu, harus seperti ini. Jadi tidak pernah untuk menuntut air seperti ini. Dan jadi saya mau lihat potensinya itu di mana, tidak apa-apa kalaupun kita seumpama kita leskan apa gitu ya untuk kepikiran biaya dan sebagainya. Saya tidak pernah itu. Ya sudahlah, mau kita untuk anak toh, mau gimana ya nggak apa-apa. Yang kita tugasnya suami yang bekerja di sini, para ibu ya, dan saya suami sendiri. Jadi ini tugasnya ya mencari untuk menyenangkan anak, menyenangkan istri, ya harus tidak apa-apa. Sudah, maunya Mahir seperti apa enggak apa-apa. Cuma tetap kita harus bimbing, kita harus kasih catatan seperti ini, tetap gitu aja. Seperti itu Mama Arsi mungkin. Ya mohon maaf kalau memang apa jawabannya se seanuan saya, seadanya dari saya, Mama Arsi. Oke. Ampun, Ustaz. Iya. Baik. Matur nuwun Ayah Mahir. Apakah sudah terjawab Mama Arsi? Sampun. Atau mau Terima kasih tambah? banyak atas Oke. sharing seasonnya. Oke. Terima kasih Mama Arsi sudah bertanya. Ya. Oke, baik. Eh,
kita sudah sampai di penghujung acara begitu nggih hari ini. Oh, nggih, nggih. Kita sudah belajar dari Ayah Mahir dan Ibu Hasan yang tentunya sudah meluangkan waktu, sudah mau libur ini dan orang tua semuanya, ayah bunda semuanya sudah meluangkan waktu yang habis ini mungkin akan long weekend begitu nggih. Dari Mahir Family kita belajar tentang inner child, tentang kesadaran diri, tentang bagaimana sih pengasuhan yang sadar dimulai dari orang tua yang berani mengenali emosinya sendiri. Kita juga belajar tentang bagaimana ambisi orang tua perlu dikelola juga dengan bijak supaya anak tumbuh dengan potensinya. Kemudian dari Hasan Family, kita belajar bahwa kesehatan fisik termasuk kesehatan gigi dan mulut bukan sekadar urusan medis, tapi juga berkaitan dengan kenyamanan, emosi, dan kualitas tumbuh kembang anak. Artinya, pengasuhan itu bukan hanya tentang mendidik, tapi juga tentang menghadirkan rasa aman, cinta, dan kesehatan dalam keseharian. Nah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan setiap langkah kita, melapangkan hati kita, dan menjadikan setiap ikhtiar kecil sebagai amal jariah nantinya. Nah, saya Ustazah Tia selaku moderator. Mohon maaf lahir dan batin apabila selama memandu acara ini terdapat kekurangan-kekurangan. Oh nggih, ayah bunda jangan lupa untuk absen nggih di link itu. Nah, untuk sesi sharing session kelima ini insya Allah sudah bisa diakhiri. Jangan lupa absen di link. Terima kasih sekali atas kebersamaan ayah bunda hari ini yang bisa meluangkan waktunya begitu nggih di sela-sela kesibukan mungkin. Selamat berlibur di long weekend ini. Semoga sehat selalu dan menjadikan berkah untuk kita. Oh iya, jangan kita mau foto dulu nggih. Bisa di on cam kan dulu. Bisa nggak? Mungkin saya hitung. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Ini ada Bu Rizka. Sebentar, ayo. Ayo sekali lagi. Oh, ada Mama Logika, Masya Allah. Hasan, Mahir nggak ikut ayah. Mahir ikut ayah. Astaga. Mahira mau ikut, Mahira mau ikut. Oh, enggak. Oke, satu. Ayo Hasan, Hasan, Hasan. Satu, dua, tiga. Oke. Sudah dapat. Terima kasih Ayah Bunda sudah meluangkan waktunya. Jangan lupa untuk absen. Kasih. Wah, Mahira, mana Mahira ya?